Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisa Riblan Basri. Saya dari kelas EKIS 4E. Di sini saya akan menjelaskan pengertian monopoli dan persaingan curang. Pengertian yuridis monopoli menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli. Dan persaingan usaha tidak sehat adalah suatu pengusaha atas produk atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh suatu perilaku usaha atau suatu kelompok usaha. Selanjutnya, persaingan curang. Yang dimaksud dengan persaingan curang atau persaingan tidak sehat dalam suatu pasal undang-undang di atas adalah suatu persaingan antara pelaku usaha menjalankan kerugian produksi atau pemasaran atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dengan cara melawan hukum atau penghambatnya persaingan usaha. Selanjutnya, ruang lingkup dan peraturan anti monopoli. Ruang lingkup peraturan monopoli terdiri dari 8. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Yang kedua, posisi dominan pasar. Yang ketiga, prosedur penegakan hukum. Yang keempat, sanksi administrasi. Yang kelima, kegiatan yang dilarang. Yang keenam, diskriminasi harga. Yang ketujuh, badan penegakan hukum, dan yang terakhir pengecualian. Materi selanjutnya, perjanjian yang dilarang. Sesuai dengan pengaturan dalam KUH Perdata, maka hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai kuasa yang diperbolehkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan ketertiban hukum. Yang ketiga, dilakukan dengan etikat baik. Yang keempat, sesuai dengan asas-asas kepatutan. Yang kelima, sesuai dengan kebiasaan. Selanjutnya, perjanjian yang dilarang oleh perundang-undangan tentang monopoli. Ada beberapa perjanjian yang dilarang undang-undang tentang anti monopoli. Yang pertama itu oligopoli, pembagian wilayah, kartel, oligopsoni, perjanjian tertutup, penetapan harga, pemboikotan, terus integrasi vertikal, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Selanjutnya, kegiatan yang dilarang. Ada beberapa kegiatan yang dilarang. Yang pertama itu monopolis, monopsoni. Yang kedua, penguasaan bangsa pasar dan persekongkolan. Selanjutnya, posisi dominan yang dilarang. Posisi dominan yang dilarang yaitu penyalahgunaan posisi dominan, jabatan rangkup, pemilikan saham, dan merger, akuisisi dan konsolidasi. Selanjutnya, ada hal-hal yang dikecualikan. Hal-hal yang dikecualikan perundang-undangan di bidang anti monopoli mengecualikan beberapa hal, antara lain yang pertama, perjanjian kerja sama penelitian untuk perbaikan standar kehidupan masyarakat luas. Yang kedua, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Dan yang ketiga, perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu pasukan pasar dalam negeri atau pelaku usaha teknologi kecil atau kegiatan koperasi khusus bertujuan melayani anggotanya. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Untuk mengawas pelaksanaan undang-undang tersebut di atas dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memiliki tugas di antara lainnya melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat. Selanjutnya, melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha
dana atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selanjutnya, alat-alat bukti pemasaran komunis. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, surat atau dokumen, yang keempat, petunjuk, dan yang kelima, keterangan pelaku usaha. Selanjutnya, sanksi bagi pelanggaran. Undang-undang berbagai sanksi bagi pelanggaran yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, di antara lain tindakan administrasi terhadap pelaku usaha berupa pembatalan perjanjian atau penetapan pembayaran ganti rugi atau penegakan denda serendah-rendahnya sejumlah 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah. Tindakan pidana berupa pidana denda serendah-rendahnya 20 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 100 miliar rupiah, atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 bulan dan sanksi-sanksi lainnya. Yang ketiga, tindakan pidana atau tambahan berupa pencabutan izin usaha. Baik, sekian materi yang saya paparkan pada PPT ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.